Karena kalau Bapak Ibu baca Rohikul Maktum itu salah satu buku Sirah Nabawiyah yang ringkas, tapi lengkap. Itu kalau versi terjemahannya, kalau versi Arabnya lebih sedikit, kalau versi terjemahannya sekitar 500 halaman. Nah 500 halaman nanti saya singkat jadi 1,5 jam. Nggak tahu gimana juga, nggak tahu saya ngomong, gitu kan. Supaya kita dapat gambaran, karena selama ini kita tidak pernah utuh memandang Rasul itu. Sepotong-sepotong, Pak. Jadi kayak puzzle. Kisah di sini nggak tahu di mana rangkaiannya. Begitu ditaruh itu nggak jelas nih gambarnya kayak apa nih gambarnya. Jadi kisah Rasul tak pernah utuh di wajah kita. Karena memang kita tidak ada kurikulum Sirah Nabawiyah waktu sekolah. Itu sangat disayangkan. Ada kurikulum Sirah Nabawiyah nggak selesai. Sekali belajar keruh ilmunya. Apalagi kalau sudah belajar sahabat keruh sekali. Negeri ini memang perlu perbaikan luar biasa. Nah, jadi awal saya ingin sampaikan bahwa sepertiga Al-Quran itu kisah isinya. Sepertiga Quran isinya kisah. Kisah umat terdahulu, sejarah. Tiba-tiba hari ini sejarah itu menjadi kurikulum yang diabaikan di sekolah-sekolah kita. Dianggap nggak penting, dianggap nggak menarik. Memang salah juga gurunya, Pak. Menyampaikan sejarah itu hanya tumpukan peristiwa, tahun, dan nama orang. Begitu ujian, muridnya udah takut duluan, ya. Karena disuruh ngapal nama, tahun, peristiwa apa terjadi, kapan, siapa saja tokoh. Orang malas ngapal. Padahal kisah itu makna utamanya bukan itu. Makna utamanya adalah apa yang disampaikan di akhir surat Yusuf. Akhir surat Yusuf itu kan surat yang menarik. Surat Yusuf itu mengawali surat Yusuf. Allah berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Jadi kata Allah SWT, kami kisahkan kepadamu kisah terbaik. Ini sudah firman. Kisah terbaik yang ada dalam Quran ini. Jadi seluruh kisah Quran ini kisah terbaik. Nah karena dia ada dalam surat Yusuf, maka spesial tentang surat Yusuf ini. Maka itu surat Yusuf itu surat yang secara kisah sangat spesial. Kita tahu kan? Dan utuh dari awal sampai akhir tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di akhir surat Yusuf, ayat 111 itu akhir surat Yusuf. Allah berfirman, "Qad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab, ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmah liqaumin yu'minun." Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran. Ibrah li ulil albab, untuk mereka yang mau berpikir. Memang kisah itu kalau nggak direnungi, Pak, itu jadi dongeng. Sejarah itu jadi dongeng. Padahal Quran menolak disebut sebagai asatirul awwalin. Bedakan. Orang-orang jahiliyah, musuh-musuh Islam itu menyebut Quran sebagai asatirul awwalin. Asatirul awwalin itu artinya adalah dongeng orang-orang terdahulu. Karena memang sepertiga isinya kisah. Tapi Quran tidak mau disebut asatirul awwalin. Kenapa? Karena beda. Dongeng dengan kisah itu beda. Makanya kalau sama anak jangan dongeng. Berkisah. Beda. Allah menyebut qasas. Laqad kana fi qasasihim. Kisah. Dan ada surat Al-Qasas. Tapi nggak ada surat Al-Usturah. Atau Asatir. Nggak ada. Karena Quran bukan dongeng. Nah kalau bedanya apa? Bedanya kalau kisah itu terjadi betul peristiwanya dalam sejarah. Kalau dongeng ya Kancil Nyolong Timun tuh dongeng gitu. Apa tuh? Bawang merah, bawang putih dongeng ya kan. Kalau di sini nggak tahu dongeng apa lagi kan. Ya Gunung Kelut meletus ya dongengnya juga ada legendanya itu. Bukan itu. Dan itu tidak ada dalam Islam. Quran tidak suka disebut sebagai asatirul awwalin. Tapi kalau kisah, itu Quran sepertiga isinya kisah. Bisa dibayangkan artinya Quran ini fungsinya adalah membangun generasi saat itu dan kemudian menghapus kejahilian yang merata di seluruh penjuru bumi sampai menjadi Islam. Artinya, pendidikan generasi dalam Islam itu ternyata sepertiganya pakai kisah. Karena tadi fungsinya adalah ibrah liulil albab. Makanya harus dipikirkan, direnungi, dipikirkan baru jadi ibrah. Maka haditsa yuftara. Ini bukan hal yang diada-ada. Hal yang diada-ada itu tadi. Mana ada Kancil Nyolong Timun, berantem sama Pak Tani. Itu diada-ada namanya, Pak. Makanya kenapa KPK marah-marah gara-gara kisah Kancil Nyolong Timun.
Kemudian korupsi menyebar di negeri ini. Karena sebelum tidur diceritain tentang kajian Nyolong Timun. Iya, akhirnya yang tertanam di kepala anak-anak kita, yang cerdik itu si kancil, si maling itu. Yang nasibnya buruk selalu petani. Maka di negeri ini petani nggak pernah makmur, Pak. Iya, loh, coba kisah itu dahsyat loh. Coba deh, bayangkan kita masih terbayang kisah waktu kita di usia kecil. Alangkah dahsyatnya kalau yang masuk adalah kisah Rasulullah. Kalau yang masuk adalah sejarah-sejarah Islam, kebesaran Islam itu.